Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI yang Bapak banggakan sekali ya. Di sini kita akan melanjutkan materi berikutnya yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Topik yang kontroversial sebenarnya ya. Nah, tetapi sebelum kita membahas tentang ideologi gitu ya, Bapak ingin sebelumnya Bapak ingin ulas dulu nih. Kemarin kita bahas Pancasila sebagai dasar negara udah ya, pedoman hidup negara gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ya, gitu ya. Itu juga sudah, pandangan hidup bangsa sudah. Nah, sekarang kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara, gitu ya. Oke, kita lanjut dari ideologi. Apa sih Pak ideologi itu gitu ya? Ideologi adalah way of life dan dasar filsafah suatu negara yang kebenarannya diyakini oleh seluruh masyarakat, gitu ya. Jadi bedanya apa Pak ideologi dengan pandangan hidup gitu ya? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Jadi kurang lebih ideologi itu adalah sebuah cara hidup adik-adik, sebuah horizon berpikir ya, cakrawala berpikir yang seringkali lebih disangkut pautkan terhadap sebuah pandangan filosofis ya yang sistematis gitu ya. Nah, masih belum ngerti Pak, belum ngerti. Oke, nggak apa-apa. Lantas, apa perbedaan ideologi dan pandangan hidup gitu ya? Seperti yang tadi Bapak tanyakan. Nah, jawabannya gini. Kalau pandangan hidup itu lebih fleksibel dan subjektif gitu ya. Lebih pribadi gitu. Mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai individu yang mungkin tidak terikat pada struktur formal gitu ya. Maksudnya gimana nih? Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup. Tapi itu lebih dihayati secara personal, secara pribadi, secara intim sebenarnya. Oke, personal sekali gitu ya. Sementara ideologi adik-adik, ini lebih formal dan kolektif. Terus lebih tertib ya secara pemikiran ideologi itu. Seringkali terwujud dalam tuh doktrin ya diajarkan di sekolah-sekolah gitu ya. Di akademi militer gitu ya ideologi itu. Ya, kemudian di universitas gitu ya. Atau program-program gitu ya yang dapat diadopsi oleh kelompok atau negara. Nah, oleh karena itu Pancasila ini merupakan suatu ide, konsep teori dan pengetahuan yang menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya gitu ya. Jadi Pancasila itu isinya apa? Ide ya. Terus isinya juga konsep. Kemudian isinya juga ada teori di sana ya. Dan ada pengetahuan serta ada cita-cita yang diyakini itu benar. Dirangkai secara terstruktur dan diberikan panduan dengan penerapan yang jelas. Ya, balik lagi lah. Jadi, apakah adik-adik percaya Pancasila sebagai ideologi negara? Gitu ya. Di sini Bapak akan buka saja secara terang-terangan. Di buku diajarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi semakin adik-adik dewasa, meneliti ya, dan sebagainya, maka akan ada dua pandangan umum. Ya, atau mungkin tiga ya. Pertama ada yang bilang Pancasila sebagai ideologi negara ya, seperti yang diajarkan di buku paket. Ya. Tetapi ada yang bilang juga, ahli juga, bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Tapi lebih bagus disebut sebagai sebuah pandangan hidup atau filsafah hidup, falsafah negara paling banter ya. Karena negara itu tidak bisa diideologikan. Katanya begitu ya. Jadi filosofi negara, landasan landasan filsafat negara Indonesia, lebih tepatnya begitu. Ada yang bilang. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu bukan ideologi, bukan landasan filsafat. Tapi ya ide yang dicantum yang dibuat oleh seseorang, katanya sekedar begitu. Gitu ya. Kalau Bapak lebih cenderung yang mana gitu ya? Kalau Bapak sih lebih cenderung Pancasila sebagai filsafat bernegara saja gitu ya. Tapi tentu kita akan ikuti dulu ya pematerian sekarang. Bahwa kita harus akui memang ada juga pemahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi negara seperti yang di buku paket gitu ya. Kita bahas lagi. Nah, tingkatan nilai dalam Pancasila gitu ya. Tadi kan di sini dibahas Pancasila itu adalah suatu ide, konsep, teori, pengetahuan, cita-cita ya. Seperangkat itu ya. Nah, Pancasila kan mengandung ide dan nilai ya, nilai di sini. Ada tiga tingkatan nilai adik-adik. Yang pertama ada nilai dasar atau fundamen yang nggak bisa diubah adik-adik. Misalkan apa kayak nilai ketuhanan kan gitu-gitu ya, kemanusiaan gitu ya, itu nggak bisa diubah adik-adik.
yang fundament dasar dari tiap silanya. Ada juga nilai instrumentalnya. Kan tadi Pancasila ada yang bilang sebagai ideologi gitu ya, ada yang bilang sebagai filosofi hidup, filsafat hidup. Nah, keduanya gitu ya, itu bisa pada akhirnya harus implementasikan ya melalui proses interpretasi juga. Tahu interpretasi ada kan? Penerjemahan terhadap nilai. Jadi kayak oke, yang menurut menurut Pancasila itu berkemanusiaan. Maka tentu ada nilai kemanusiaan itu tentu seperti apa kan gitu ya, yang instrumen, yang nyata, yang konkret, yang bisa dilaksanakan ke orang lain kan gitu ya. Jadi ada yang namanya nilai pedoman pelaksanaan. Terus nanti ada lagi nih yang lebih rigid lagi, yakni nilai praksis atau pelaksanaan nyatanya adik-adik. Ya, lanjut. Dimensi ideologi Pancasila. Teruntuk kamu yang percaya bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara, kita harus mempelajari juga ini. Pancasila sebagai ideologi negara itu punya 3 dimensi adik-adik. Satu, ada dimensi realitas ya, bahwa Pancasila itu mencerminkan realitas gitu ya. Maksudnya apa Pak? Kita tahu bahwa Pancasila itu tidak dibuat sekedar dari kepala seseorang yang bernama Insinyur Soekarno atau Profesor Supomo atau Muhammad Hatta ya. Tetapi diambil dari cakrawala berpikir bangsa Indonesia ya, cara hidup bangsa, kemudian dirangkum begitu ya kata Soekarno ya. Jadi Pancasila itu katanya kan cerminan kehidupan bangsa Indonesia sebenarnya. Maka Pancasila sebagai ideologi negara gitu punya dimensi realitas gitu ya. Mencerminkan realitas itu sendiri. Tapi kalau realitas sudah baik, kenapa kok Pancasila juga disebut punya cita-cita gitu ya? Nanti akan kita bahas ya, karena Pancasila juga punya dimensi idealitas. Tapi kita ke dimensi normalitas dulu lah ya. Pancasila ini sebagai ideologi ya, untuk kamu yang percaya jika Pancasila itu ideologi negara gitu ya, itu membentuk norma-norma. Ya. Menertibkan pikiran kita tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Tentang moralitas ya gitu ya, dan sebagainya. Pancasila mengandung itu. Misalkan, Pancasila di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan menjadi sebuah nilai ya, menjadi sebuah norma bahwa yang berkemanusiaan, yang adil, kemudian yang beradab itu baik. Nah, kebalikannya yang tidak berkemanusiaan, yang tidak adil, yang tidak beradab, barbar, jahat gitu ya, itu tidak baik kan gitu ya. Maka Pancasila itu punya dimensi normalitas atau membentuk norma-norma ya. Nah, yang terakhir ada dimensi idealitas. Walaupun Pancasila ini punya dimensi realitas ya, mencerminkan realitas, tapi kan tentu realitas itu tidak sempurna itu gitu ya. Dan harus dibangun lagi, ditingkatkan lagi. Makanya kita punya dimensi idealitas. Khususnya di sila keberapa, Pak? Khususnya di sila kelima deh. Ada yang ingat gak sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Apakah sudah mencerminkan itu realitasnya? Ya, mungkin masih diusahakan ya, belum mencerminkan seluruhnya ya. Tapi itu kan ingin dibuat, ingin diwujudkan. Maka Pancasila juga punya dimensi idealitas atau mengandung cita-cita bangsa. Jadi mulia sekali dan canggih sekali sebenarnya Pancasila ini gitu ya. Baik. Mungkin segitu saja untuk di bab 1 ya. Nanti kita akan bertemu lagi di bab 2 dan bab 3. Sekian, terima kasih.